Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, dalam dunia yang terus bergerak cepat, tak mudah mempertahankan semangat berkarya secara konsisten, terlebih dalam bidang seni suara. Namun ada sekelompok anak muda dari Surabaya yang justru membuktikan sebaliknya. Hari ini kita akan mendengar kisah dari Chandelier Choir, komunitas paduan suara yang sukses menembus ajang internasional di Jepang. Di studio sudah hadir narasumber, ada Kak Talita Syakura Salma selaku Ketua Pelaksana Konser Chandelier Choir. Halo, apa kabar Kak Talita? Baik, Mbak Vina. Baik, terima kasih. Kemudian ada Kak Ajeng Arya Jiwanegara selaku Bendahara Chandelier Choir. Apa kabar Kak Ajeng? Baik. Baik ya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah, sebelumnya bisa diceritakan awal mula terbentuknya Chandelier Choir ini seperti apa dan siapa yang memprakarsainya? Jadi Chandelier Choir ini terbentuk di tahun 2014 berawal dari kerinduan dan keisengan. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman Chandelier Choir ini rindu untuk tampil bernyanyi lagi, tampil berkompetisi lagi. Karena pada masa itu kita semua sudah selesai lepas atau lulus dari kampus masing-masing ya, jadi gitu. Jadi kayak kita ingin tampil lagi bernyanyi, dan kebetulan di tahun itu di tahun 2014 ada kompetisi nasional yang dekat di Universitas Brawijaya Malang. Jadi akhirnya kita kayak yuk nyoba yuk gitu, iseng aja, mau ikut aja gitu untuk biar bisa apa ya istilahnya, menyalurkan kerinduan bernyanyi dan tampil berkompetisi paduan suara lagi gitu. Awalnya berawal dari keisengan dan kerinduan itu tadi. Baik, lalu yang memprakarsai pertama waktu itu siapa Kak Ajeng? Yang memprakarsai pertama kali itu Mas Ageng Pujarahman, yang sekarang ini dia kan sebagai pelatih juga musik directornya dari Chandelier Choir gitu. Karena dia kayak yang prakarsai, terus kemudian dia mengajak teman-teman, yaitu teman-teman yang apa ya, biasanya itu kita waktu di paduan suara kampus tuh sering bernyanyi bersama gitu. Jadi akhirnya cuman orang-orang apa ya yang dekat, yang biasa sering nyanyi bersama aja yang diajakin duluan gitu. Dan kebetulan banyak yang mau gitu. Jadi akhirnya ya bisa dilaksanakan lah itu agenda iseng itu tadi gitu. Dan itu sampai sekarang berjalannya. Alhamdulillahnya sampai sekarang. Baik, ini apa kira-kira untuk filosofi ataupun makna dibalik dengan nama Chandelier Choir ini? Kalau ditanya itu tuh kita sering, sampai sekarang tuh masih sering ketawa sendiri karena bener-bener nama Chandelier Choir itu keluarnya emang dari celetukan aja salah satu anggota kita gitu. Karena pada waktu itu tuh ada lagu dari Sia ya kalau nggak salah yang judulnya Chandelier gitu. Kita iseng aja pakai nama Chandelier, terus kemudian oh iya ya udah gitu. Tapi kan ya seiring berjalannya waktu kita juga kok makin serius, makin ikut banyak kompetisi ya, akhirnya kita berfilosofi bahwa Chandelier Choir itu kan lampu gantung yang terang gitu ya. Jadi anggapannya sebenarnya Chandelier Choir ini bisa jadi wadah untuk teman-teman yang rindu menyalurkan ini apa ya istilahnya, minat bernyanyi paduan suaranya untuk bisa berkompetisi, tampil di panggung, ibaratnya kayak jadi bintang, dapat spotlight, bisa berprestasi kayak gitu. Jadi kan terang kayak lampu chandelier gitu. Oke, terinspirasi dari lagu ya. Betul ternyata sekali. Ya. Oke Kak Talita, ini bisa diceritakan apakah memang ini cita-cita dari awal begitu bisa tampil di ajang internasional begitu Kak Talita untuk Chandelier Choir sendiri? Kalau di Chandelier Choir itu mungkin awalnya nggak ada rencana ya. Karena awalnya emang targetnya ya udah lama nih nggak nyanyi, ngumpul bareng yuk nyanyi, coba ikut kompetisi nasional gitu loh. Tapi lama-lama kok semakin tahun kayak agendanya ada aja. Akhirnya sampai di tahun 2018 itu pertama kali Chandelier Choir buat ikut kompetisi internasional di Singapura waktu itu. Oke, pertama kali di luar negerinya di Singapura. Di Singapura tahun 2018. Itu ikut berapa kategori ya? Waktu ikut Singapura International Choral Festival 2018 itu ikut 3 kategori, kalau nggak salah ikut 3 kategori. Terus, nah dari sejak itu akhirnya kita kayak boleh nih kayaknya pasang target beberapa tahun sekali kita ikut kompetisi internasional. Akhirnya sampai tahun ini nantinya kita akan ikut 3 kompetisi. Jadi 2018 di Singapura, 2023 kemarin kita di Jerman di Marktoberdorf. Terus insya Allah tahun ini semoga semuanya lancar, bisa berangkat dan pulang, insya Allah juga bisa dapat prestasi juga. Itu kita ikut di Takarazuka Jepang. Jadi namanya Takarazuka International Chamber Chorus Contest gitu.
Berarti ini adalah tahun ketiga begitu ya untuk Ketiga kalinya, ketiga kalinya akan ikut kompetisi internasional gitu. Oke, menarik sekali. Paling jauh di Jerman ya berarti. Jerman tahun 2023. Wah, menarik sekali. Baik, ini bagaimana tantangan terbesar dalam mempertahankan eksistensi komunitas paduan suara terutama di wilayah Surabaya? Tantangan terbesarnya ya, karena kita ini paduan suara independen yang latar belakangnya itu beragam. Ada yang dokter, ada yang karyawan, ibu rumah tangga sampai mahasiswa semuanya ada. Jadi susah nyari waktu di mana kita tuh bisa kumpul latihan bersama, itu tuh susah banget cari waktu itu. Akhirnya disiasati kalau ya sudah weekend aja waktu libur gitu. Itu pun kalau weekend waktu libur itu banyak yang masih ada yang kerja di hari Sabtu atau ada acara keluarga yang mendadak, itu juga yang nggak bisa dihindari. Jadi ya tapi itu tuh win-win solution lah, masih lebih banyak yang bisa datang, akhirnya ya sudah weekend saja 2 kali seminggu, Sabtu dan Minggu gitu untuk tantangan yang pertama. Terus yang kedua itu adalah karena kami paduan suara independen, jadi semua pemasukannya itu pembiayaannya itu dari kebutuhan apapun semuanya dari sendiri kita siapkan mandiri ya, Iya. berarti mandiri. ya, oke. Paling pemasukan lainnya dari hadiah kompetisi atau ikut sponsor, tapi nggak banyak sih sponsor karena ya kita paduan suara independen jadi agak susah buat sponsor, tapi ya mostly dari iuran pribadi para seniornya. Oke, sudah ada berapa anggota yang tergabung di Chandelier Choir? Kurang lebih sekarang kalau nggak salah 80 penyanyi sebenarnya gitu. 80 penyanyi, tapi ya kadang kalau untuk event tertentu itu kan juga pasti belum tentu semua bisa ikut ya. Jadi pasti ditanyakan ketersediaan waktunya, kesiapan komitmennya dan lain-lain gitu. Tapi sejauh ini kalau nggak salah sudah sampai kurang lebih sekitar 80 penyanyi gitu. Tapi itu memang wilayah Surabaya semua atau memang ada dari luar kota yang memang tergabung dari ada yang dari luar kota. Jadi mungkin karena Chandelier Choir ini base-nya choir yang di Surabaya, jadi memang rata-rata teman-teman semuanya ini rumahnya pasti di Surabaya. Cuman mungkin sekarang ada yang berkesibukan bisa entah kuliah lagi atau bekerja di luar kota atau bahkan ada yang sedang studi di luar negeri. Jadi banyak gitu. Oke, kemudian untuk Chandelier Choir sendiri ini untuk latihannya memang seminggu sekali atau 2 kali? Seminggu dua kali yang begitu ya? kalau untuk ada event tertentu baru seminggu 2 kali. Kalau tidak ada kompetisi ataupun konser gitu ya kita nggak ada latihan rutinnya gitu. Oke, cuman latihan jika ada event Betul, aja event begitu aja, ya. Sebentar lagi mungkin ya, Iya, mungkin diintenskan untuk latihannya. Menarik ya kalau kita mendengar bagaimana komunitas ini menjawab tantangan dan menjaga eksistensi komunitas paduan suara di Surabaya. Ini menunjukkan bahwa di balik suara indah yang kita dengar ada kerja keras dan perjuangan yang tak terlihat. Lalu bagaimana proses Chandelier Choir bisa lolos dan berpartisipasi di ajang lomba paduan suara dunia di Jepang? Ini bisa dijawab ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kak Thalita Syakura Salma, Ketua Pelaksana Konser Chandelier Choir. Dan juga ada Kak Ajeng Arya Jiwanegara selaku Bendahara Chandelier Choir. Nah Kak, ini bagaimana proses Chandelier Choir ini bisa lolos dan juga berpartisipasi untuk ajang lomba paduan suara di dunia, terutama di Jepang ini? Nah, untuk kompetisi sendiri itu tuh banyak macamnya. Ada kompetisi yang kami daftar kemudian bisa menjadi partisipan. Ada juga kompetisi yang seperti yang akan kami ikuti di Jepang ini, yang Takarazuka itu sistemnya adalah kami harus mengsubmit audio atau biasanya kalau nggak audio ya video. Itu performance kita, kayak penampilan kita. Kemudian kita kirimkan ke pihak pelaksana kompetisi, kemudian dari mereka yang menentukan siapa yang bisa lolos untuk menjadi partisipan. Layak enggak jadi partisipan dalam kompetisi tersebut gitu. Oke, jadi sebelumnya mengirimkan rekaman audio dulu begitu ya. Atau infonya dari mana kalau memang ada ajang ini? Biasanya kami nyari di website atau biasanya dapat email. Dapat email ya biasanya. Enggak, kalau misalnya kalau mau kompetisi internasional itu kan biasanya kita sudah cari ya, misalnya informasi kita sebelumnya sudah ikut ini, terus mungkin kita ada rencana mau ikut ini, otomatis kan kita baca persyaratannya, misal harus seperti ini, dan Takarazuka ini mensyaratkan untuk kirim rekaman audio untuk
apa istilahnya kayak audisi awal gitu. Oke. Jadi itu nanti yang akan dinilai sama dewan juri, dan kalau memang akhirnya lolos ya berarti kita bisa ikut serta dalam kompetisi tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya Chandelier lolos nih, ikut bisa kompetisi Takarazuka besok di Juli 2025, dua kategori. Jadi kita ikut mixed choir sama equal choir tapi male gitu. Gitu, Tapi yang cowok-cowok berangkat, gitu. yang berangkat memang cowok-cewek juga ya di Yang sana berangkat ya? cowok-cewek juga Oke. karena hari lombanya berdekatan, jadi berangkatnya bareng semua gitu. Kemudian untuk persiapannya seperti apa? Baik dari mental, kemudian dari sisi musikalnya juga, logistiknya. Ini kan pasti butuh persiapan ya sebelum berangkat begitu. Karena ini kompetisi internasional, otomatis kalau domestik dan lain-lainnya pasti akan lebih ribet ya, karena kita harus berpergian ke luar negeri, otomatis harus mengurus perizinan ya, visa, terus kemudian nanti kita akomodasi selama di sana, transportasinya, kemudian nanti apa-apa yang berhubungan dengan pelaksanaan kompetisi. Tapi tentu jelas yang nggak kalah penting itu adalah persiapan kita secara tim dan individu gitu, karena lomba yang kali ini benar-benar cukup menantang ya, jadi otomatis kayak persiapan suara dan ketahanan fisik sih, karena kan menyanyi itu juga aktivitas fisik ya, jadi kayak kita benar-benar juga selain ditempa dengan latihan yang lebih serius dan lebih intens, itu juga kita kayak apa ya, sekarang tuh ada kewajibannya untuk berolahraga. Jadi mau sesibuk apapun penyanyi dengan kesibukannya masing-masing diharapkan tetap harus berolahraga, karena nanti nafas semuanya ini kan kalau bernyanyi dipakai seluruh badan. Terus nanti kita di sana mungkin juga banyak harus moving kemana-mananya kan, banyak jalan, jadi harus kuat gitu. Oke, fisik ini juga perlu persiapan pastinya Betul, ya. betul. Oke, dengan olahraga, kemudian istirahat yang cukup ini juga Tentu, bisa betul berpengaruh sekali. ya. Baik. Nah, ini apa yang paling membekas ini selama proses kompetisi di Jepang ini? Mungkin dari sisi pengalaman artistik ataupun emosional seperti apa nih Kak Talita? Untuk paling bekas mungkin pengalaman ya kebersamaannya, kita latihan dan biasanya kami apa ya, latihan itu menjadi momen dimana kita biasanya nunggu-nunggu sih waktu latihan, karena ya kumpul teman-teman lama kan, jadinya ya kita excited buat latihan, dan pas latihan juga kita santai banget latihannya, mempelajari materi diselingi juga dengan obrol-obrolan bercanda gitu. Mungkin Mbak Ajeng mau menambahkan? Karena terus juga kan karena kompetisi yang dilakukan di Jepang ini untuk pertama kalinya Chandelier Choir ikut kompetisi chamber, jadi kayak penyanyinya itu lebih sedikit karena memang dibatasi dengan lebih sedikit penyanyi, otomatis juga kayak semuanya jadi berlipat ganda persiapannya dan apa ya, kesiapannya gitu. Jadi kayak mentalnya harus, ini biasanya temen nyanyinya berbanyak, temen gantian bernafasnya lebih banyak, sekarang jadi emang benar-benar sedikit, harus prima secara kondisi, suara dan semuanya. Jadi kayak itu tuh secara nggak langsung juga akhirnya ini pasti bisa kita ingat-ingat terus nih, kita gimana sulitnya kita harus beradaptasi dengan ketentuan atau kriteria lomba yang akan kita ikuti Juli besok gitu. Tapi ini memang baru pertama kali memang yang dikirimkan sedikit kan, biasanya kan Betul, banyak begitu iya. ya. Jadi biasanya Chandelier Choir ini kan kalau mungkin sebenarnya sama sih dengan paduan suara yang lain gitu. Pasti kan penyanyinya banyak. Karena kalau penyanyinya banyak tuh walaupun memang penanganan harmoninya jadi lebih susah, tapi Baik. kayak jadi lebih banyak variasinya. Tapi kalau kategorinya emang chamber itu penyanyinya memang lebih sedikit, dan ya benar-benar harus maksimal karena emang ya lebih sedikit, berarti kan sebenarnya secara tadi kan memang kalau sedikit orang memang seharusnya lebih mudah gitu ya, tapi tanggung jawabnya juga jadi lebih besar karena iya kan oke. orangnya lebih sedikit, jadi kayak nggak bisa nih kayak kita main-main karena siapa tahu tiba-tiba amit-amit juga kecolongan apa bernafas, itu kan juga harus waspada. Jadi ya itu sih mungkin yang akan jadi kita bisa ingat-ingat kayak hanya dulu cuma sedikit orangnya kayak gitu. Full totalitas di Betul. sini ya Kak ya. Baik, kita akan coba lihat untuk video performance dari penampilan Chandelier Choir. Ini dia.
baru saja kita melihat ya untuk performance dari penampilan Chandelier Choir ini, bisa diceritakan ini di balik lagu yang baru saja ditampilkan ini menceritakan apa sih dari video yang baru saja ditampilkan begitu? Jadi untuk lagu yang baru saja ditampilkan itu judulnya Ovos Omnes karya Lorenzo Donati. Itu ceritanya tentang seseorang yang melihat orang tersayangnya itu sedang ditempa kesedihan, gitu. kesengsaraan dan permasalahan, tapi orang tersebut tidak bisa membantu banyak gitu loh atas kesedihan itu. Jadi buat lagu itu tuh cukup sulit buat kami karena kita tuh harus membawakan lagu itu, menyampaikan rasa sedih itu, nelangsanya seperti apa, itu tuh menjadi tantangan yang terbesar karena ya kita pada saat kompetisi itu kan moodnya juga beda-beda, ada yang sedang bahagia, ada yang sedang nervous, tapi mau nggak mau kita harus membawakan performance yang moodnya maunya sedih gitu. Sesuai dengan Lagunya, segmennya itu ya. Yang saya lihat juga di situ cukup menarik ya karena latarnya juga serba gelap hitam, ditambah bajunya juga serba hitam juga. Nah ini yang apa ya memberikan ide seperti itu, ini ada sendiri nggak sih sebelum lagu itu ditampilkan kayak gitu Kak? Kalau untuk apa ya istilahnya background penampilan dan lain-lain, sebenarnya kalau itu kan kita waktu kompetisi terbaru kemarin di bulan Februari. Jadi itu emang dari penyelenggara ya kebetulan aja matching dengan bajunya kita gitu. Jadi itu baju kalau misalnya kompetisi ya kita itu baju yang memang digunakan di kompetisi gitu. Jadi biasanya kita emang seringnya ya pakai kostum yang kita bikin sendiri gitu untuk kebutuhan kompetisi atau konser gitu. Baik, sebuah penampilan yang begitu mengesankan dan juga penuh makna begitu. Terima kasih untuk penjelasan yang membuka cerita ya di balik lagu tersebut. Lalu seperti apa cara komunitas ini untuk tetap terus menjaga konsistensi dan semangat anggotanya? Ini bisa dijawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kak Thalita Syakura Salma selaku Ketua Pelaksana Konser Chandelier Choir. Dan juga ada Kak Ajeng Arya Jiwanegara selaku Bendahara Chandelier Choir. Nah di segmen ini saya mau tanya, ini seberapa sering sih latihan yang dilakukan oleh teman-teman Chandelier Choir ini? Untuk latihan sendiri kami biasanya dua kali seminggu pada hari Sabtu Minggu. Itu pertimbangannya ya hari dimana kami para singer itu paling banyak bisanya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat mendekati event atau misalnya konser atau kompetisi, misalkan materinya masih perlu dibahas lebih banyak lagi, kami biasanya menambah durasi latihan atau menambah hari latihan. Biasanya maksimal 3 atau 4 kali seminggu seperti itu. Lalu bagaimana untuk menjaga semangat dari teman-teman nih agar tetap konsisten gitu Kak? Kalau ditanya menjaga semangat ini kan orang nggak selalu on point ya semangatnya, pasti ada naik turunnya, misalnya kebetulan di kegiatan kesehariannya capek atau apa gitu. Tapi ya karena kalau menurut saya ini kan atau mungkin juga menurut teman-teman yang lain itu kan bernyanyi itu kan hobi ya, melepas stres. Jadi ya harapannya ketika kita bernyanyi itu sebenarnya kita juga apa ya melepaskan penat-penat yang kita punya dari kesibukan kita sehari-hari gitu. Jadi kayak semangatnya mungkin pasti juga pasti ada kendor-kendornya gitu. Tapi karena kita sudah berkomitmen sih kebetulan gitu ya, pasti karena kita sudah berkomitmen untuk mengikuti suatu kompetisi apalagi itu kan pasti kayak nggak bisa main-main nih. Jadi kayak secapek apapun tuh memang mesti dilawan, selelah apapun gitu, kayak memang semangatnya harus tetap dibangun tuh per orangnya itu kayak gitu, seperti itu sih. Lalu untuk pelatihan vokal dan juga harmoni ini bagaimana di Chandelier Choir? Apakah ada pelatih profesional begitu yang melatih di komunitas ini? Kalau untuk Chandelier Choir ini kan kita pelatih sekaligus musik direkturnya kan namanya Mas Ageng Pujarahman gitu. Jadi beliaulah profesionalnya di balik Chandelier Choir ini, karena kan sebenarnya Mas Ageng ini juga latar belakangnya sama kayak kita, awalnya penyanyi paduan suara gitu. Cuman kan beliau menekuni ini, kemudian belajar lebih giat, jadi kan beliau bisa melatih kami semua nih. Tapi karena kita lambat laun secara bertahap, kompetisi yang diikuti semakin susah, kan otomatis juga sama kayak kita lah. Kalau misalnya mau lebih mengupgrade skill, otomatis juga beliau pasti menimba lebih banyak ilmu lagi gitu. Jadi entah mengikuti master kelas atau apa, karena ya pusatnya di dia kan, dia yang melatih, dia yang mengaba, dia yang
ibaratnya semuanya pusatnya di beliau gitu. Jadi beliau juga pasti merasa bertanggung jawab kayak ini kalau teman-teman mau keren ya sayanya juga pasti harus lebih upgrade skill dan lain-lain gitu. Tapi ada ide dari anggota begitu yang Pasti menyampaikan gitu pasti ya? ada karena biasanya kalau di kompetisi terutama itu biasanya ada tim artistik. Jadi orang-orang yang membantu kayak membantu memilih lagu atau membantu kira-kira nanti tim ini baiknya seperti apa Mas gitu. Jadi untuk mendukung itu. Terus misalnya kalau dirasa perlu itu biasanya kita juga mendatangkan pelatih tamu gitu. Jadi untuk istilahnya kayak semakin melengkapi apa yang sudah kita latihkan atau misalnya kita mengalami kesulitan atau apa, biasanya kita kan pasti harus mendatangkan ini siapa tahu suasana baru, ilmu baru. Jadi akhirnya kita menyerap semua ilmu baru tadi diharapkan juga nantinya bisa tampil maksimal gitu. Begitu Oke, sih. baiklah kita akan melihat ya untuk video berikutnya dari Chandelier Choir berikut ini. Oke, baru saja kita melihat performance dari Chandelier Choir. Baru saja ini apa yang membedakan aransemen begitu Chandelier Choir yang baru saja ditampilkan begitu dan gaya khas dari Chandelier Choir dengan kelompok lain begitu. Kalau dari penampilan yang barusan itu kan kita membawain lagu Gayatri karena emang itu kan lagu apa ya istilahnya kalau di umat Hindu berdoa gitu. Jadi pasti ada unsur culture-nya, Magisnya juga. ada unsur magisnya juga, jadi tapi kita nggak boleh membawakan itu dengan festif karena itu berdoa. Jadi tetap harus ada, makanya gerakannya kan dibuat sehalus mungkin. Jadi tetap ada culture-nya tapi juga magisnya juga ada gitu. Kalau untuk ditanya tentang keunikan, sebenarnya kalau unik itu mungkin tergantung ya, maksudnya bagaimana paduan suara. Kalau pasti semua paduan suara di Indonesia itu pasti punya bukan kekhususan sih, biasanya kayak identik dengan sesuatu gitu ya. Mungkin kalau kita keunggulan, kalau saya lebih bilang tuh keunggulannya aja ada karena kan ini awalnya dibentuk dari teman-teman yang biasa bernyanyi bersama. Jadi karena sering bernyanyi bersama otomatis tuh kayak tektokannya jadi lebih cepat. Chemistry-nya cepat banget dibangun tuh. Jadi kalau misalnya di ABBA seperti ini, maunya Mas Ageng sebagai pelatihnya seperti ini tuh kita lebih cepat nanggapinnya karena emang sudah biasa nyanyi bersama gitu. Tapi emang karena seiring berjalannya waktu kita juga pasti orangnya 1-2 orang nggak bisa, akhirnya banyak ada bergabung dengan teman-teman dengan background paduan suara yang berbeda juga. Jadi akhirnya mungkin sekarang juga bisa colornya mungkin beda kalau kita lihat Chandelier dari beberapa tahun yang lalu waktu awal pembentukan sampai sekarang tuh pasti juga karena sudah beragam. Jadi otomatis bentukan suaranya juga pasti akan beda karena banyak berdatangan teman-teman baru lainnya yang punya apa istilahnya pengalaman bernyanyi yang beda, metode bernyanyi yang berbeda, jadi gitu. Lebih berwarna dan berinovasi Betul, begitu ya iya. akhirnya. Lalu bagaimana untuk menjaga kekompakan nih dan juga ikatan emosional antar anggota nih Kak Thalita? Kalau untuk menjaga kekompakan, biasanya kita rutin kumpul. Entah itu makan bersama atau buka bersama, atau biasanya kita acara-acara seperti syukuran atau evaluasi penampilan, itu kami biasanya kumpul lalu kami ada bondingnya dengan cara kita main games. Pokoknya kita melakukan kumpul untuk saling mengenal, saling berinteraksi sehingga kami tuh akrab dan tumbuh sense of belonging lah. Jadi kita saling kenal, saling merasa memiliki. Jadi kedepannya untuk melangkah bersama itu kayak lebih gampang dan lebih ringan karena kami merasa seperti keluarga di dalamnya.
Oke, baik. Luar biasa ya mendengar cara membentuk kekompakan dan ikatan emosional yang menjadi kunci kekuatan Chandelier Choir. Ini memang bukan sekedar soal suara saja, tapi juga tentang kebersamaan dan rasa saling mendukung. Setelah ini kita akan masuk ke segmen berikutnya. Kita akan membahas lebih dalam teknik dan proses berkarya mereka. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Jatim. Ya saudara, Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kak Thalita Syakura Salma, Ketua Pelaksana Konser Chandelier Choir, dan Kak Ajeng Arya Jiwanegara selaku Bendahara Chandelier Choir. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, ini bisa dijelaskan secara singkat dua teknik dasar dalam paduan suara yang sering digunakan oleh Chandelier Choir ini seperti apa? Jadi untuk teknik dasar sebenarnya nggak cuma Chandelier Choir aja, hampir semua paduan suara yang ada di sini di dunia ini itu biasanya menggunakan teknik yang paling utama ada teknik penafasan, karena untuk mengeluarkan bunyian atau suara-suara kan diantarkan oleh udara. Jadi kita harus belajar bagaimana memanage pernafasan. Lalu yang kedua ada teknik diafragma, karena nyanyi itu sebuah aktivitas fisik yang perlu support ya, perlu support dari badan kita. Jadi biasanya kita fokus ke diafragma supaya bisa menyupport badan kita tuh menyupport kita untuk mengeluarkan bunyian, sehingga suara yang keluar itu akan lebih Bisa dikontrol. bisa dikontrol. Oke, dua teknik dasar ini memang semuanya sama ya kalau Semuanya dalam sama. paduan suara begitu ya. Lalu bagaimana ini untuk proses kreatif? Nah, ini dalam menentukan aransemen lagu dan juga pembangkian suara, mungkin dari suara sopran, alto, bass dan juga tenor gitu. Seperti apa nih Kak? Kalau ditanya proses kreatif pemilihan lagu itu sebenarnya mengikuti kebutuhan ya. Jadi misalnya kalau kita memang tujuannya konser, misalnya konsernya memang konser kayak kita tahun lalu itu konser kan otomatis harus sesuatu yang seru gitu. Jadi penonton tuh walaupun nggak tahu lagunya tapi bisa mendapatkan keseruannya. Jadi kayak repertoar yang dipilih itu pasti repertoar yang menyenangkan, seru, tapi juga masih tetap menunjukkan skill yang dimiliki sama Chandelier Choir. Tapi kalau kompetisi itu biasanya setiap kompetisi ada kriterianya. Jadi misal kita mau mengikuti kompetisi tapi ada kategori lagu daerah atau folklore ya, berarti kita akan menyanyikan lagu-lagu daerah, baik itu bisa dari Indonesia ataupun juga dari luar gitu. Tapi biasanya emang kalau kita ikut kompetisi yang internasional tuh emang bawain lagu Indonesia itu bisa lebih megang gitu, karena kan orang lain nggak punya nih, kita bisa gitu. Jadi tergantung ikut kriteria lombanya, misalnya era tertentu atau tahun lagunya harus tahun apa, seperti itu. Jadi nanti itu dipilih dulu repertoarnya, biasanya Mas Ageng bersama teman-teman tim artistiknya akan memilih, kemudian nanti akan dicoba di latihan. Nah biasanya kan pasti awal-awal nih susah pasti, kok lagunya begini, dicoba 1 kali 1-2 kali latihan, mungkin nanti sekiranya setelah digarap dengan detail itu bisa, oh ini bisa nih kelar gitu. Atau nggak memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan sebenarnya ketika dikerjakan kayak susah ini kayaknya gitu. Itu bisa akhirnya kita stop di tengah-tengah, diganti lagu lain bisa. Seperti itu. Jadi pemilihan kreatifnya seperti itu. Kalau untuk menentukan sopran atau tenor bass itu biasanya emang lewat, kalau kita audisi misalnya kita mau buka ada untuk kompetisi atau konser gitu ya, kita cek itu tadi seperti apa yang diucapkan Thalita tadi, kita cek range suaranya. Jadi kayak dicoba cek nadanya dari yang paling rendah sampai yang ke paling tinggi. Terus misalnya nanti tebel tipisnya suara itu juga bisa mengaruhi nanti kita diletakkan di sopran atau tenor atau bass gitu. Dan juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya ketika seiring tahun berjalan itu bisa aja switch Mbak Vina. Jadi misal nih, misal tiba-tiba saya kurus tiba-tiba, misalnya gitu ya, itu tuh bisa nanti suara saya berubah. Oh bisa ya? Bisa. Jadi nanti ketika dicek lagi, siapa tahu sebenarnya saya nih kayaknya dari awal terjun paduan suara itu selalu di alto, bahkan alto yang bawah banget 2. Tapi misalnya nanti kurus, tiba-tiba terus bisa aja ternyata tipisnya atau tebelnya suara berkurang atau apa, ternyata bisa bergeser atau apa gitu. Karena itu ada terjadi di teman-teman kita. Misalnya dulu waktu mahasiswa nih mereka di sini, tapi ternyata ada yang sudah jadi ibu-ibu, ada yang jadi bapak-bapak, suaranya bisa lebih tebal, lebih berat.
bergeser lagi. Jadi itu dicek secara berkala juga sih kalau kita mau konser atau kompetisi demi memastikan sebenarnya kalian posisinya fixnya di apa nih sekarang gitu. Oke, sebelum Iya. kompetisi dicek lagi ya Betul. untuk jenis-jenis suaranya nanti diklasifikasikan seperti itu. Baik. Nanti untuk Chandelier Choir sendiri apakah ini ada karya orisinal kah atau memang mengaransemen lagu-lagu yang ada sebelumnya begitu Kak? Untuk karya orisinal sih sampai saat ini belum ada. Kita biasanya membeli lagu milik komposer atau arranger lain, biasanya belinya bisa online, bisa offline, tergantung dengan kebutuhannya dan platformnya. Oke. Terus untuk membuat lagu sendiri ya kayaknya belum ada ya. Sejauh ini belum ada. Masih belum gitu ya? Sejauh ini belum Oke. ada. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk pembentukan aransemen baru, sebenarnya tidak menutup kemungkinan, karena sebenarnya ada teman-teman kita dari Chandelier Choir tuh penyanyi itu yang juga bisa aransemen lagu sebenarnya gitu loh. Jadi misalnya lagu yang sudah ada terus kita mau bikin aransemen dalam versi mereka buat Chandelier Choir itu sebenarnya bisa gitu. Tapi untuk sejauh ini belum. Jadi diharapkan nih teman-teman yang biasanya juga bisa mengaransemen lagu mungkin nanti bisa bikin buat Chandelier Choir sendiri. Kalau orisinal belum ada sejauh ini. Tapi ketika penampilan performance seperti itu memang menyanyikan lagu dari lagu yang sebelumnya ada begitu ya. Itu memang harus persis sama atau memang ada improvisasi dengan nadanya atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau untuk kebutuhan kompetisi mutlak harus sesuai gitu, oke. karena ada namanya penilaiannya fidelity score, itu adalah ketepatan sesuai dengan partitur yang dipegang sama dewan jurinya. Baik. Misalnya panjangnya harus 4 ketuk, tapi ternyata di ketukan ketiga kita sudah selesai, berarti kan kurang 1 ketuk nih. Kalau jurinya teliti kayak loh kok gitu, misalnya gitu. Atau mungkin ini harusnya keras forte, tapi kok kita kecil atau apa gitu. Jadi memang semakin Mirip tepat, ya. semakin tepat dengan repertoarnya tuh biasanya nilainya emang semakin bagus. Cuma mungkin interpretasi mungkin lebih ke membawa emosi penyanyinya mungkin ya. Jadi biar bisa membangun moodnya gitu. Kalau untuk konser mah karena emang selain memang harus tetap ya sesuai dengan itu, tapi karena untuk kebutuhan entertain, nah bisa baru mungkin diambil improvisasi apa mungkin bebunyian atau mungkin lebih ke pokoknya banyak gitu, jadi lebih seperti itu. Oke, jadi ini tidak hanya sekedar membawakan lagu saja, tapi memang lagu itu dibawakan sangat bernyawa begitu ya di Iya. dalamnya itu ya. Baik, ini lebih sulit mana nih untuk membawakan lagu dari yang mancanegara begitu, lagu dari luar atau lagu dari nasional begitu? Kalau ditanya susahnya semuanya sama susahnya. Sama susahnya ya? Iya. Soalnya kalau mungkin untuk lagu klasik itu kan ada eranya ya. Mungkin kita era pada tahun itu tuh ya belum lahir atau mungkin kan gitu ya. Pasti kayak moodnya gini. Tapi karena kita emang sudah berkecimpung di paduan suara lama, jadi biasanya itu paling tidak ada hintnya gitu, ada clue-nya. Kalau misalnya era seperti ini tuh membawakannya harus seperti ini, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bawain lagu Indonesia, apalagi lagu yang daerah gitu, tuh pasti kan ini ya, apalagi kalau ada komposer tertentu gitu bikin tuh pasti selalu ada kayak apa ya, sense Indonesianya itu kuat gitu loh. Entah tiba-tiba ada bebunyian suara burung kayak gitu, terus kita misalnya suara air mengalir, itu kan ini ya, tantangannya seperti itu sih sebenarnya, yang kayak kita intimate bunyi, adaptasi bunyi yang seperti itu tuh yang sebenarnya. Oke, terima kasih untuk penjelasan yang sangat menarik ya mengenai proses kreatif Chandelier Choir dalam berkarya, baik melalui aransemen maupun karya orisinal. Ini menunjukkan betapa dinamisnya komunitas ini dalam terus berkembang. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kak Thalita Syakura Salma selaku Ketua Pelaksana Konser Chandelier Choir dan Kak Ajeng Arya Jiwanegara selaku Bendahara Chandelier Choir. Di segmen terakhir ini, kira-kira bagaimana sih antusiasme anak muda begitu ya saat ini terhadap dunia paduan suara? Apakah semakin ada peningkatan atau bagaimana nih Kak? Kalau anak muda di Indonesia ini sebenarnya gini, kalau teman-teman yang memang suka bernyanyi atau biasa berkegiatan di paduan suara ini biasanya mereka pasti akan mencari ya. Kalau misalnya di sekolah-sekolah ini kan sekarang juga ada gitu. Tapi emang sejak pandemi itu memang semuanya karena melambat ya, semua aspek di hidup kita kan melambat, termasuk juga urusan
perhobian paduan suara ini juga ikut mengikuti seperti itu gitu. Mungkin karena waktu yang hilang itu kan nggak bisa datang hadir latihan gitu kan, terus tiba-tiba digantikan dengan latihan online, itu kan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan gitu ya. Jadi mungkin sekarang membangun apa ya istilahnya, membangun apa ya komunitas atau yang untuk bisa paduan suara selejit dulu itu kayak mungkin masih sekarang tuh masih ini ya, masih butuh proses lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya mungkin di Indonesia itu tuh sebenarnya juga banyak sih sebenarnya paduan suara yang lain-lainnya gitu. Jadi kayaknya kalau untuk anak-anak muda sekarang ini sebenarnya kalau misalnya mereka emang belum bisa menyalurkan saya sekarang, itu nanti pasti akan ada gitu loh tempat-tempat paduan suara yang mereka itu bisa menyalurkan bakatnya gitu loh, seperti itu sih. Kemudian untuk harapan dari Chandelier Choir untuk perkembangan musik vokal dan juga komunitas paduan suara di Indonesia ini seperti apa sih kalau dari teman-teman Chandelier Choir? Dari teman-teman Chandelier Choir sendiri harapannya itu kami sangat-sangat berharap supaya paduan suara itu lebih dilirik lagi karena ini tuh potensial banget. Di kompetisi-kompetisi internasional itu banyak sekali paduan suara di Indonesia, baik itu paduan suara yang independen ataupun yang dari kampus ya, paduan suara PSN. Itu mereka mendapatkan nilai dan peringkat yang lumayan loh, yang bagus. Kadang mereka juga juara membawa pulang juara yang medali emas ataupun juara utama, itu banyak sekali kayak gitu. Jadi harapannya supaya paduan suara itu dilirik dan lebih diminati sama anak-anak muda lagi, karena menurut saya pribadi juga ini tuh potensial karena kita bisa mengembangkan bakat kita, mengembangkan kemampuan kita sekaligus memperoleh prestasi. Terus kita juga bisa jadi mengenalkan budaya Indonesia kan. Kalau misalnya kita berkancah di kompetisi yang internasional tuh kan kayak bajunya sudah khas Indonesia, apalagi kalau kita membawakan repertoar lagu dari Indonesia itu, soalnya orang luar tuh pasti sepengalaman saya berlomba di luar negeri itu pasti kayak, apalagi kalau ini ya, kalau mungkin Asia gitu mungkin masih rata-rata masih sama ya untuk culture dan lain-lain. Tapi kalau sudah menginjak tanah Eropa itu kan udah bener-bener beda sekali. Itu pasti kita kayak gonjreng banget, udah mana tampilannya dengan koreo, apalagi biasanya kita nggak menggunakan alas kaki, itu juga kan itu kayak sesuatu penampilan yang kayak mungkin di Eropa nggak ada yang kayak gitu-gitu gitu. Lebih simpel ya mereka ya? Iya, mereka mesti cuman ya lebih ke bernyanyi ya sudah begitu aja. Kalau kita kan mesti selalu membawakan kalau bisa itu, karena pasti akan jadi nilai tambah sih. Secara tidak langsung itu akan otomatis menjadi nilai tambah. Jadi harapannya kalau misalnya dilirik, ini loh Indonesia itu bisa loh dikenalkan lewat paduan suara ini. Kalau kita mendapatkan apresiasi yang lebih itu dari pemerintah, itu bisa jadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Oke, terakhir ini apa nih kira-kira pesan dari Chandelier Choir ya untuk generasi muda ini ya, terutama untuk mereka yang ingin berkarya begitu. Dari Kak Talita dulu. Dari saya sendiri, pesan saya adalah jangan takut dan jangan ragu buat ikut di dalam paduan suara, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita cari, bisa cari teman, bisa cari jodoh ya, karena kita kan beramai-ramai dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu kita juga bisa cari pengalaman baru ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya untuk berkompetisi atau sekedar bertukar ilmu sama antar organisasi paduan suara, seperti itu. Kalau dari Kak Ajeng sendiri seperti apa nih untuk pesan dari Chandelier Choir untuk anak muda yang ingin berkarya dan bisa mendunia ini untuk lewat paduan suaranya? Sebenarnya yang paling utama sih nggak perlu takut ya gitu. Karena kalau nyanyinya disimpan sendiri sayang, didengerin sendiri sayang. Iya kan, maksudnya cuma didengerin orang rumah sayang gitu. Jadi kayak misalnya kalau mau berkarya, misalnya malu harus berinteraksi, ya minimal tampil dulu lah sendiri gitu. Nanti pasti kalau dari tampil itu kan ini ya, kepercayaan diri terbangun, kayak gitu juga. Dan nanti kalaupun misalnya malas berinteraksi, kan ada yang seperti itu kan. Tapi teman kita di Chandelier itu ada loh yang kayak interaksinya tuh minim banget, tapi dia nyanyinya bagus. Oke. Ya kayak gitu. Jadi kayak yang penting berani dulu aja deh, berani dulu tampil, percaya diri. Nanti karena kalau untuk masalah peningkatan skill itu, kalau kan katanya practice makes perfect gitu. Jadi kalau kita terus berlatih, pasti akan lebih bagus. Dan saya percaya kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita rajin terus-menerus untuk mengasah bakat, sering tampil, itu nanti pasti akan ada masanya nanti bisa
ini loh, oh ternyata begini ya gitu Oh, rasanya oke. gitu. Adakah mungkin event terdekat mungkin bulan Mei ini ataupun bulan mendatang begitu yang ingin ditampilkan dan bagaimana mungkin kita bisa melihat ataupun mungkin ikut gitu ya berpartisipasi ini oke. seperti apa nanti? Untuk event kami terdekatnya itu dalam rangka menuju kompetisi Takarazuka di Jepang bulan Juli nanti, kami akan mengadakan konser prakompetisi. Konser prakompetisi ini sebagai konser uji coba kesiapan tim kami dalam rangka kompetisi nanti yang akan diadakan pada tanggal 14 Juni, mohon maaf, 14 Juni di Surabaya dan tanggal 15 Juni di Kota Malang. Oke, ini untuk umum bisa ya untuk melihatnya Untuk atau umum bagaimana? siapa saja bisa ikut. Untuk teman-teman yang berminat bisa banget cek di Instagramnya Chandelier Choir. Di situ ada link di bio dan bisa dihubungi narahubung yang ada di sana. Oke, baik. Terima kasih Kak Talita dan juga Kak Ajeng. Sukses ya untuk event berikutnya. Kita Terima kasih, akan Mbak. tunggu ya. Dan terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Kami Jawa juga terima Timur. kasih diberi kesempatan. Baik. Nah, saudara, perjalanan Chandelier Choir mengingatkan kita bahwa suara bukan hanya alat untuk bernyanyi, tapi juga kekuatan yang bisa menyatukan, menginspirasi, dan membawa karya anak bangsa menembus batas dunia. Dari latihan yang konsisten hingga keberanian bermimpi besar, semuanya membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berani berproses dan berkomitmen. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.